Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 111240319. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum internasional yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu sumber hukum internasional. Nah, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional itu merupakan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks HI, sumber hukum internasional ini tuh dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan pakar hukum internasional. Terus selanjutnya itu sumber HI itu juga dapat diartikan sebagai dasar kekuatan yang mengikat, terus metode penciptaan HI, dan tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada persoalan konkret. Selanjutnya di sini itu ada sumber hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Nah, sumber hukum material itu adalah bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli HI untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Terus selanjutnya ada yang formal. Nah, yang formal itu merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selanjutnya, menurut J.G. Streeck, sumber HI itu terdiri dari custom, yang pertama atau kebiasaan internasional, yang kedua itu traktat, yang ketiga itu keputusan pengadilan atau badan arbitrase, yang keempat itu juristic work atau karya yuridis. Terus yang kelima dan yang terakhir yaitu keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Selanjutnya, menurut pasal 38 ayat 1, di sini tuh ada pengertian dari ICJ. ICJ itu International Court of Justice, teman-teman. Nah, yang pertama itu ini bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau di Statuta Mahkamah Internasional itu pakai bahasa Inggris. Oke. Pasal 1 yaitu mahkamah yang berfungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional terhadap sengketa yang diajukan kepadanya, akan menetapkan A. Konvensi internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa. B. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktik umum yang diterima sebagai hukum. C. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang terakhir yang D, dengan ketentuan pasal 59, putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum publik terkemuka dari berbagai bangsa sebagai sarana tambahan untuk penentuan aturan hukum. Terus di sini saya akan membahas urutan dari bab yang ada di Mahkamah Internasional ya teman-teman, Statuta Mahkamah Internasional ICJ. Di situ chapter pertama itu ada Organization of the Court, itu dari pasal 2 sampai pasal 33. Selanjutnya chapter 2 Competence of the Court, itu dari pasal 34 sampai 38. Chapter 3 itu ada membahas mengenai prosedur, itu dari pasal 39 sampai pasal 64. Selanjutnya chapter 4 itu membahas mengenai advisory opinions maksud saya, itu terdapat dalam pasal 45 pasal 65 sampai 68. Selanjutnya chapter terakhir yaitu chapter 5 itu membahas mengenai amandemen, yaitu pasal 69 sampai 70. Cukup sekian pemaparan materi hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.